Two, one, two. Stop. I'm on fire. One, two, one, two. Oke sob, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang rada jelimet dan halus nih sob. Maka harus sedikit rada detail dan panjang. Nah ceritanya saya kedatangan sebuah drone DJI Phantom 3 profesional yang masih belum 1 minggu dibeli udah penuh luka nih sob. Kasihan nih drone, kata yang pegang remote-nya, dia nabrak pohon sendiri loh ya. Kira-kira benar nggak nih sob? Untungnya belum terlalu tinggi udah nabrak pohon. Dan akibat dari kecelakaan itu gimbalnya ngambek dan tidak mau keluar gambar, juga tidak mau gerak nih sob. Nah karena piranti ini memang sulit dideteksi dengan multitester atau bahkan osiloskop sekalipun, maka kita harus punya jam terbang yang cukup dan pandai-pandai menganalisis permasalahan nih sob. Yang paling rentan saat drone terjatuh itu biasanya kabel fleksibelnya. Nah ini sering terjadi sob, bahkan banyak gimbal mangkrak karena nggak nemu kabel fleksibel yang ori. Nah dari asumsi itu saya punya kecurigaan terhadap kabel fleksibelnya sob. Apalagi si empunya udah pernah ganti bot kameranya dan gambar tetap hilang. Jangan bilang-bilang ya sob, saya akan ganti kabel fleksibelnya dengan yang tidak ori alias KW. Harganya cuma 90 ribuan dan untuk yang pro cuma 140 ribuan. Itu saya beli di Bukalapak. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa berhasil dan apakah ini bisa awet atau bertahan lama? Apakah hasilnya bagus? Apakah sama dengan yang ori? Jawaban saya 90% iya. Yang 10%-nya karena saya belum tahu persis perbedaannya ya. Kayak apa lagi perbedaannya, nggak ada kayaknya. Menurut saya fungsi dan kualitas hasilnya sama aja, identik 100%. Ini testimoni dari kampung loh ya. Untuk yang punya pendapat lain, boleh deh kasih bocoran saya di kolom komentar. Nah, untuk sobat yang masih ngotot mencari yang ori, saya akan bocorkan kesamaannya dengan yang KW, yaitu ketika jatuh sama rusaknya guys. Nah untuk sobat yang sering gagal mempergunakan kabel ini agar tidak gagal lagi, ikuti step by stepnya. Nah sobat, ada beberapa hal kecil yang tidak boleh dianggap remeh. Yang pertama, yang harus kita perhatikan dalam hal membongkar dan memasang kabel ini pada soketnya adalah kita wajib membuka penjepitnya. Meskipun ini bisa dibuka dengan paksa sob, atau dipasang dengan paksa. Tapi itu bisa merusak pin yang sangat rentan. Hal itu juga bisa merusak soketnya. Sehingga mungkin bisa dipakai sebentar dan tidak lama lagi rusak lagi. Yang kedua, kita harus yakin bahwa pemasangannya sudah tertancap dengan benar dan lurus. Di situ ada garis berwarna putih untuk bisa menjadi ukuran buat kita bahwa kita atau pemasangan kita udah benar. Yang ketiga, konduktor pada pin harus benar-benar bersih, baik itu pada kabel maupun pada soketnya. Sebisanya kita tidak menyentuh bagian-bagian yang berwarna kuning emas ini sob, karena ini rentan rusak. Bila terkena kotoran dari tangan kita, apalagi yang mengandung lemak, ini bisa mengganggu konektivitasnya. Dan kita harus membersihkannya dulu dengan kontak cleaner. Yang keempat, pastikan skenario pemasangannya sehingga kita tidak sering-sering pasang copot lagi dan mau pasang lagi udah rusak. Pin udah remuk dan kancing soketnya lepas. Kemudian kita tambahkan double tip ulang karena pada kabel KW ini sering kurang lengket sob dan mudah lepas sehingga mengganggu pergerakan gimbal dan kabelnya bisa ketabrak-tabrak gitu sampai aus bahkan robek. Dan yang tidak kalah penting adalah membersihkan media tempat kabel yang akan kita tempelkan. Kita harus membersihkannya dengan pembersih yang tidak mengandung bahan pelumas atau silikon, karena itu bisa menghambat perlengketan berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita akan melepaskan lengan gimbal dari dudukannya. Dalam hal ini kita harus rela memotong 4 buah pin mountingnya. Jangan ragu untuk melakukan ini
Karena pin ini memang sengaja dibuat disposable atau sekali pakai langsung buang dan kayaknya terlalu riskan kalau kita mempergunakannya lagi. Jika kita belum mempunyai persediaan pinnya, kita cukup mempergunakan kabel TIS. Dan jangan khawatir, kabel ini cukup aman dan andal juga dan sama sekali tidak mengganggu kenyamanan dan kestabilan dalam kita mengambil video atau foto. Kalau nggak percaya, buktikan aja ya. Saya sudah biasa mempergunakannya, cuman tampilannya ya rada kurang keren gitu. Selanjutnya kita buka karet silikon yang ini. Kita harus sedikit hati-hati karena ini mudah robek. Piranti ini kelihatannya remeh banget dan rapuh, tapi wajib ada dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Berikutnya kita akan buka 4 buah sekrup untuk tutup box bagian atas. Selanjutnya kita buka tutup bagian ini. Kita buka juga tutup bagian atasnya dan masih ada 1 sekrup lagi di bagian ini untuk membuka lengan gimbalnya. Dan masih ada 1 lagi yaitu semacam biring yang juga kita harus melepas dulu sebelum kita melepas lengan gimbalnya. Nah tuh, ribet ya sob. Dan jangan buru-buru diangkat sob, buka dulu kabel fleksibel dari soketnya dengan cara buka dulu kancingnya. Setelah kabel lepas, kemudian sobat boleh mengangkat lengan gimbalnya. Tahapan berikutnya, kita akan membuka kabel fleksibel dari gimbalnya. Boleh percaya atau boleh tidak, dalam melepaskan kabel ini kita hampir melepas keseluruhan sekrup yang ada di piranti ini. Karena kabel fleksibel ini menjalar mulai dari board gimbal, board servo, sampai ke board kamera. Semua yang berkaitan dengan itu kita akan lepas sekrupnya. Dan hati-hati sob, karena dalam satu media saja ada 5 sekrup yang besarnya nggak sama. Saya nggak tahu alasan DJI kenapa membuat sekrup yang berbeda-beda, padahal fungsinya sama gitu. Nah ini bineka tunggal ika kali sob. Untuk proses pencopotan kabel fleksibel ini kita tidak perlu bengong-bengong sob. Dimulai dari mana dulu, kita bebas memulai dari mana aja. Yang penting tujuannya kita akan melepas kabel fleksibel dari soketnya. Nah bagian yang paling unik dari proses ini adalah kita harus melepas gulungan kabel fleksibel yang ada di samping box kamera. Karena kita akan memulai dari gulungan yang paling bawah sob. Ini rada ribet dan kalau nggak sabar ya digunting aja. Meskipun saran saya jangan sob, kita lumayan untuk pembelajaran. Belajar membuka sekaligus belajar memasang nanti. Bagian tersulit dari proses ini, kita harus membuka box servo. Nah, kita harus ekstra hati-hati, jangan buru-buru ditarik-tarik gitu. Karena di situ ada kabel fleksibel yang menghubungkan antara motor dan boardnya. Kalau kita nggak hati-hati, kabel motor ini bisa sobek atau rusak. Bagi yang sudah terbiasa, barangkali ini mudah sob. Bahkan tidak perlu membukanya. Tapi bagi kita pemula sebaiknya buka saja, hitung-hitung tambah pengalaman. Tapi kabel servo harus aman ya sob. Nah tiba saatnya pada bagian yang paling penting nih sob. Ini keren, kita bakal memasang kabel fleksibel KW. Kalau kita bisa membongkar, harusnya kita juga bisa memasangnya lagi sob. Karena saat melepas tadi kita sudah tahu step by stepnya. Nah saya akan mulai dari servo yang paling tengah. Masing-masing teknisi barangkali berbeda cara memasangnya, tapi saya mulai dari tengah sob. Pertama, kita buka penjepitnya, kemudian kita masukkan kabelnya secara benar. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa di situ ada garis putih sebagai patokan. Lihat pada layar sob, posisinya harus seperti itu. Setelah kita memasang kabel fleksibel di bagian ini, jangan lupa untuk mengancing dengan benar. Selanjutnya kita akan memasukkan kabel fleksibel motor pada board servo. Nah yang ini agak sulit sehingga kita membutuhkan bantuan pinset sehingga pekerjaan kita lebih mudah sob. Kemudian kita pasang papan servo pada tempatnya. Pastikan as pada motor sesuai dengan lubang yang ada pada potensiometer. Kalau nggak pas, kita nggak bakalan bisa memasangnya. Nah berikutnya kita memasang 5 buah sekrup pada tutup servo. Dan masih ingat kan sob, 5 buah sekrup ini besarnya nggak sama. Kalau ketukar kita bisa merusak ulir lubang sekrupnya. Ingat sob,
Kemudian kita perlu buat sebuah tekukan unik pada kabel fleksibel sebelum kita melengketkannya. Nah, ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kita memasang kabel fleksibel murah. Kalau kita tidak buat tekukan ini di awal, maka akan sulit melakukannya di kemudian, sehingga pemasangan tidak sempurna karena double tip bisa lepas lagi sob. Lihat, hasilnya cakep sob. Selanjutnya kita beralih pada servo yang kedua. Untuk pemasangan servo yang kedua ini relatif sama dengan pemasangan servo yang pertama, meskipun di sini posisi motor sudah berbeda. Yang pertama, posisi motor tetap ada pada cangkangnya sob. Sedangkan yang kedua ini posisi motor sudah terlepas. Jadi bisa dipasang di belakangan saja nanti. Oke sob, langsung saja kita pasang kabelnya, jangan lupa dilepas lemnya dan kemudian dibuat tekukan sedemikian rupa, masukkan pinnya, kemudian kancing, selesai sob. Kemudian selanjutnya kita tinggal pasang kabel selendang untuk servonya. Oke sob, kayaknya kita butuh bantuan pinset untuk masang kabel motor ini. Soalnya kalau pakai jari-jari tangan nggak muat banget nih sob. Jari tangan kita bisa kejepit-jepit gitu dan bisa memutuskan kabel servonya. Kemudian untuk menutupnya kita membutuhkan 3 buah sekrup. Dan kabar baiknya kali ini bentuk sekrup dan ukurannya sama sob. Kini saatnya kita memasang kabel fleksibel untuk board kamera. Ini relatif sulit sob, karena kita harus membuat tekukan seperti dalam gambar nih sob, agar kita mudah memasangnya nanti. Jika kita tidak melakukan lipatan kabel sekarang, nantinya akan lebih sulit lagi. Karena jika kabel sudah terpasang, akan ketarik-tarik gitu, ketekuk-tekuk gitu, dan bisa merusak ujung kabel atau pinnya, termasuk merusak soketnya nih sob. Dan kegagalan pemasangan yang sering terjadi adalah pada proses ini. Yang perlu diingat, pemasangan yang buruk juga akan menghambat laju pergerakan kamera. Pemasangan kabel fleksibel untuk board kamera ini rada unik karena kita akan melakukan gulungan di mana gulungan yang ujung harus menerobos di bagian bawah gulungan yang pertama. Seperti dalam gambar ini sob. Dan kabar buruknya, kegagalan sering terjadi pada proses ini. Yang sudah terbiasa barangkali mudah melakukannya, tapi yang belum biasa, kita coba aja ya sob ya. Dan jangan buru-buru putus asa, sabar sob. Setelah kabel ini terpasang, pastikan kamera bisa bergerak naik turun dengan lancar sob. Jika tidak, pergerakan kamera jadi terhambat, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal sistem sedang mengalirkan dayanya untuk motor, akibatnya motor jadi panas dan utamanya gambar jadi tidak stabil gitu sob. Selanjutnya kita lakukan pemasangan kabel fleksibel pada board CCD-nya sebelum papan ini dipasangkan pada cangkangnya. Kancing kabelnya, kemudian pasang juga 4 sekrup berwarna hitam. Nah, selesai dah sob, tinggal nutup aja nanti. Jika kamera bisa digerak-gerakkan dengan lancar seperti ini, tandanya kita sukses memasangnya sob. Tugas kita hampir selesai. Kita akan memasang ujung kabel fleksibel yang terakhir pada soketnya. Dan ini sangat mudah sob. Tapi ingat, jangan pasang dulu sebelum kita pasang lengan gimbalnya pada dudukannya. Sebelum kita memasang harus dicermati sob bahwa dudukan dari lengan gimbal ini merupakan as motor yang berfungsi menggerakkannya. Kita jangan sembarangan masangnya, perhatikan gambar di layar sob. As pada motor ini mempunyai 2 sisi yang berbeda sob, yang satunya datar, yang satunya lengkung. Mirip hampir setengah lingkaran gitu. Maka posisikan lubang sekrup pada bidang yang datar dan jangan miring sob. Kalau nekat miring kasihan gimbalnya jadi tengleng dan gerakannya bisa kacau sob. Maka dari itu antara bidang datar pada as motor dan sekrupnya diusahakan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Ngukurnya nggak perlu pakai busur sob, kira-kira aja lah sob. Yang tidak kalah pentingnya kita harus atur jarak antara lengan gimbal dan PCB-nya. Agar ketika casing ditutup nanti, lengan gimbal tidak bergesekan dengan casingnya. Akibatnya gerakan gimbal jadi kacau, motor panas, dan bisa jadi rusak permanen sob. Setelah lengan gimbal terpasang dengan benar, saatnya kita memasang ujung kabel fleksibel pada soketnya. Moga-moga aja kali ini kita udah mulai hafal caranya. Patokannya garis putih,
Dan setelah terpasang, jangan lupa kancing soketnya. Hati-hati sob, kancing ini pun mudah rusak dan copot. Sebelum kita tutup semua casing dan baut-bautnya, sebaiknya kita coba dulu alat ini sob. Karena kalau kita buru-buru menutupnya, nah kalau ternyata alatnya tidak fungsi, kita bakal buka tutup lagi sampai legrek sob. Baik, sekarang kita lihat aja siaran langsung dari bapaknya ini sob. Oke, bagus. Kan, nah itu ada ya guys gambarnya. Ini ada sedikit suara-suara aneh itu karena belum dibaut dengan rapat. Jadi belum semuanya skrup dipasang. Nah, rupanya gambar ada biru-birunya guys. Ini biasanya kalau gambar gini ini ada pin-pin yang masih belum terpasang benar nih. Saya tekan dikit. Nah nih, kalau kita tekan dikit, gambar menjadi normal lagi. Nah guys ya, kayak kalau saya lepas, nah itu hijau lagi. Jadi kalau Anda mengalami hal gambar hijau-hijau gini, jangan-jangan ada kabel-kabel yang masih belum terpasang dengan benar. Nah ini karena masih belum dibaut, muncul gambar hijau-hijau seperti itu guys. Kalau saya tekan ini di lubang bautnya, dia kembali sempurna. Oke, sekarang kita akan sempurnakan. Kita matikan dulu guys. 1, 2, 1, 2. Don't stop. I'm on fire. Bekerja, 1, kita lihat gambarnya 1, 2. belum keluar guys. Oke, sudah keluar gambarnya. Gambarnya sudah keluar ya, cuman terbalik karena drone-nya emang kebalik. Kita akan putar perangkatnya. Nah ya,